Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Jadi pada hari ini kita lagi berlokasi di Jeep yang ada di Pantai Indah Kapuk. Dan kami juga mau berterima kasih kepada Jeep Pantai Indah Kapuk karena sudah mengizinkan kami untuk mereview Jeep Wrangler Rubicon yang satu ini. Nah, mungkin kita mau bahas dari penamaan Rubicon dulu karena masih banyak orang awam yang bingung terkait penamaan Rubicon ini. Jadi sebenarnya biasanya kalau orang awam ngelihat Jeep kayak gini nyebutnya Rubicon. Padahal sebenarnya nggak semua Jeep Wrangler itu adalah Rubicon. Yang mana Rubicon itu sebenarnya adalah tipe ataupun varian yang paling tinggi dari sebuah Jeep Wrangler. Di bawah ini ada tipe Sport dan juga tipe Sahara. Namun yang masuk ke Indonesia oleh Jeep Indonesia hanya yang tipe tertinggi, yaitu tipe Rubicon. Jadi mobil ini adalah Jeep Wrangler dengan kode bodi JL dengan varian tertinggi yaitu Rubicon. Nah, varian tertinggi ini sebenarnya bedanya apa aja sih? Yang pertama yang paling kelihatan, ini bannya dia sudah menggunakan ban MT. Terus juga rasio low gear-nya yang lebih rendah, adanya sway bar, dan juga adanya locker depan. Jadi kalau kita lihat mobil ini dengan tipe tertingginya si Rubicon ini, kita rasa bener-bener udah siap untuk diajak off-road walaupun dengan kondisi standar seperti ini. Nah, sekarang kita mau bahas mulai dari sisi bagian depan dulu. Di bagian sini ada DRL-nya. Dan juga di sisi samping sini ada side markernya. Bener-bener ciri khas mobil US. Terus juga kalau kita lihat, ini headlampnya sudah proyektor dan juga lampu jauhnya juga semuanya sudah full LED kalau nyalanya seperti ini. Lalu di bagian bumper depan, dia ini juga sudah ada fog lampnya yang mana sudah LED juga. Lalu kalau kita lihat ke sisi bagian grill, dia ini benar-benar ciri khas Jeep ya. Yaitu lubang grillnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di bagian tengah-tengahnya persis, ini ada kamera, yang mana di sisi bawah kameranya ini juga ada washer, yang pastinya sangat membantu ketika sedang off-road. Kamera itu bisa digunakan untuk ngelihat medan yang ada di depan, dan juga si washer itu bisa untuk menjaga kamera itu tetap bersih ketika kena lumpur, ataupun kena kotoran apapun itu. Benar-benar mobil ini sih disiapkan untuk off-road. Sekarang kita mau lanjut ke sisi bagian samping, kita mulai dulu lihat dari bagian bannya. Dia ini bannya menggunakan BF Goodrich Matterrain 255 ring 17. Wow, bener-bener gede banget ini mobil ya. Udah velgnya gede, dia bannya juga gede banget. Ban tahu mungkin ya sebutannya ya. Terus kita lihat lagi, lanjut ke sisi bagian samping. Ini ada over fender Jeepnya ya, ciri khas bener-bener gede banget. Nah, di bagian sini kalau sebelumnya itu adalah antena, sekarang ini antenanya sudah tidak ada. Dan ini diganti oleh emblem Trail Rated 4x4. Dan sekarang antenanya itu berada di kaca depan. Ini ada di sisi bagian kanan dan juga di sisi bagian kiri. Kalau di bagian tengahnya ini merupakan kamera yang digunakan untuk ADAS dari mobil ini. Wow, Jeep sekarang makin canggih ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sisi bagian samping. Ini bisa dilihat engsel pintunya bener-bener gagah banget. Semuanya ada di luar, nggak ada yang ditutup-tutupin. Terus juga ini spionnya, dia juga sudah ada sen di spion. Kalau untuk pintunya sendiri, handle-nya ini dia sudah ada tombol untuk smart entry-nya. Terus kita lanjut lagi ke sisi bagian belakang. Kita lihat dari bagian stop lamp-nya, dia model kotak ciri khas ya, dan semuanya ini sudah LED. Mulai dari lampu standby-nya, terus juga lampu mundur, lampu sen, semuanya sudah LED. Dan kalau kita lihat di sisi bagian bawah, dia ini juga sudah ada rear fog lamp-nya. Terus kita lihat ke sisi belakang sini, ini benar-benar ciri khas dari Jeep Wrangler ya, adanya ban serep yang terpampang gagah di sisi bagian belakang. Ini kalau kita lihat, dia ukurannya sama seperti 4 ban lainnya. Di bagian tengah sini dia ada kamera mundurnya. Terus juga ini yang selalu menjadi ciri khas, dia ada kunci khusus untuk ngebuka ban serep ini, kunci kembang ya. Jadi ini digunakan sebenarnya supaya mengantisipasi ban dari mobil ini bisa diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dibikin perlu dibuka oleh kunci khusus. Terus kalau kita lihat ke sisi bagian belakangnya, ini benar-benar tidak menghilangkan ciri khas dari sebuah Jeep Wrangler ya. Sekarang kita buka bagasinya. Nah, ini dia. Membukanya dari sisi bagian bawah dulu, yang mana ini cukup enteng ya. Nggak yang berat gimana-gimana. Padahal ini bannya gede banget. Terus kalau untuk membuka si kacanya tinggal kita naikin aja kayak gini. Ini dia untuk bagasinya. Kalau kita lihat ini bisa dibilang
cukup lega, tapi nggak yang lega-lega banget. Karena di bagian sisi kiri ini, dia ada dudukan untuk roll bar-nya ya. Karena mobil ini sudah ada roll bar, di sisi kanan juga sama. Dan di bagian kanan ini ada subwoofer dari merek Alpine. Nah, ini untuk bagasinya. Nah, kalau kita buka bagian bawahnya sini, dia ini ada lobang-lobang yang ini digunakan untuk, kalau misalnya kita lihat ini ada door hinges, ada roof, windshield. Jadi ini adalah tempat untuk peletakan baut-baut ketika kita lagi buka semua mobil ini. Dalam artian buka pintunya, buka atapnya, buka bagian kacanya. Wow, benar-benar ini dipikirkan oleh Jeep. Nice banget ini ya. Nah, cara untuk menutupnya lagi, kita jangan lupa kita harus tutup bagian atas dulu, baru bagian bawahnya tinggal kita banting aja. Nah, sekarang kita mau lanjut review untuk sisi bagian belakangnya, dibantu oleh teman kita. Halo guys, jadi sekarang kita akan review di bagian belakangnya ya. Jujur ini untuk naiknya agak effort ya, agak susah karena tinggi banget. Terus kalau untuk joknya sendiri ini lumayan empuk sih, tapi emang agak terlalu tegak ya, karena kayaknya ini nggak bisa dimundurin deh. Nah terus tapi tenang aja karena di sininya ada armrestnya, walaupun agak lumayan berat ya. Nah, terus kalau untuk di bagian bawahnya nih, tempat taruh kakinya jaraknya lumayan luas. Terus untuk atasnya juga nih, dari kepala lumayan jauh juga sih. Jadi sebenarnya luas ya, walaupun kesannya kelihatannya agak sempit. Karena di bagian sini ada roll bar. Terus kita lihat nih, di atas kepala aku ada speaker yang gede banget nih. Terus kita turun ke bawah, di sini ada jaring untuk taruh barang ya, ininya keras nih. Terus di bagian tengahnya ini ada AC, ada tombol untuk power window, ada colokan USB dan Type-C, sama di sininya ada tempat buat nyolok nih, kayak colokan-colokan di rumah gitu. Tapi kayaknya untuk penikmat mobil Jeep nih, yang biasanya bawa mobil Jeep, kayaknya mereka itu nggak terlalu peduli kali ya sama di bagian belakang ini, karena biasanya kayaknya mereka lebih suka nyetir kali ya di depan. Nah, jadi yuk coba kita bahas di bagian depannya. Nah, sekarang kita mau bahas sisi bagian depannya. Ini yang kita rasain tadi, beneran naiknya ini cukup susah karena dia tuh nggak ada footstepnya. Ini sambil kita nyalain mobilnya. Nah, ini dia suara dari mesin 2000 cc turbo 4 silinder. Dan pertama tadi kita rasain juga, ini dia getarannya bisa dibilang cukup minim juga ya. Nah, mungkin kita mau ngebahas dari posisi duduknya dulu. Posisi duduk ini dia joknya sudah elektrik ya, yang mana elektriknya itu bisa sampai diatur lumbar supportnya yang ada di belakang sini. Dia posisinya sih bener-bener gagah banget, commanding banget, bener-bener kita kayak bisa ngelihat semua yang ada di depan. Ini visibilitasnya cukup oke sih. Dan salah satu ciri khas mobil Jeep ataupun mobil SUV tinggi, yaitu frame si kacanya ini bener-bener ngebuat kalau kita naruh tangan di sini tuh kayak pas aja gitu. Kayak gini nyetirnya gini, wah bener-bener gagah banget, berasa di Amerika nih kita. Nah, sekarang kita mau mungkin mulai bahas dari fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam mobil ini. Nah, ini dia untuk kurang lebih POV kita ketika nyetir mobil ini. Bener-bener semuanya kelihatan gagah. Tuh kita lihat dari spion, itu over fendernya yang di bagian luar kelihatan. Terus juga kap depannya kelihatan. Itu ada air scoopnya juga tuh ya, semuanya kelihatan. Terus juga bagian kirinya kelihatan. Cuma ya kurang lebih kayak gini, kelihatan semuanya ini agak padat. Jadi terkesan mungkin agak kelihatan seperti sempit. Terus kita balik lagi ngelihat ke sisi bagian setirnya. Ini di bagian sisi kanan, dia ini ada pengaturan untuk adaptive cruise controlnya. Jadi ini tuh bisa kita set untuk cruise control biasanya seperti ini cruise control biasa. Kalau kita klik yang ini, nah dia ini adaptive cruise controlnya siap ataupun sudah aktif, dan ini untuk mengatur jaraknya kalau mau semakin jauh ataupun semakin dekat. Kita lihat dari speedometernya dulu, dia ada fitur apa aja. Yang pertama ini penunjukan untuk kilometer per jamnya, ataupun kalau kita mau set miles itu bisa juga. Nah, ini yang pertama ada vehicle info, ada tire pressure, ada coolant temperature, ini transmission temperature ya, oil temperature, oil pressure, terus oil life juga. Oh, ini masih 100% karena benar-benar mobil ini masih baru, bahkan kilometer aja ini masih delivery mileage. Terus ini ada voltase akinya. Terus kalau kita lihat ke bawah, ini bisa kita pengatur untuk drivetrainnya.
Nah, ini pitch and roll-nya juga benar-benar bisa kebaca ya. Untuk sekarang ini mobilnya agak miring ke sisi kanan 1 derajat. Sedangkan kalau depan belakangnya ini 0 derajat ya. Karena mobil ini stabil lagi nggak kita pakai kemana-mana. Terus ini yang tadi driver assist-nya, adaptive cruise control-nya sudah ready. Terus di bagian sini ada fuel economy average-nya. Terus kalau kita ke bawah lagi, dia ini ada trip-nya. Ini bisa ada trip A dan juga trip B. Terus bagian MID tengahnya sudah full TFT digital. Terus kalau misalnya kita lihat ke panel AC-nya, dia masih bulat. Di sisi kiri juga bulat. Seharusnya di bagian tengah ini masih bulat. Tapi karena sekarang head unitnya sudah besar banget, jadi sekarang AC-nya ini pipih di bagian sini. Walau memang agak berbeda, tapi menurut kita jadi kelihatan nyambung dan kelihatan modern ya. Sekarang kita mau ke sisi bagian tengahnya. Kita mulai dulu, kita lihat dari bagian head unitnya. Ini benar-benar sekarang gede banget, dan juga dia sekarang sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay secara wireless. Terus juga ini ada untuk vehicle. Jadi ini yang pertama ada dashboard, off-road page. Nah ini kita mulai dari vehicle dynamic dulu. Ini benar-benar steering angle-nya bisa kebaca. Ini kita sambil coba geser ya. Kalau ke kanan ini 4 derajat, ini 0, ini 4. Wow. Terus ini juga ada sway bar-nya. Dia sekarang ini lagi connect ya, yang mana bisa kita release juga. Front axle locker-nya juga ini sedang tidak dikunci. Rear axle locker-nya juga nggak dikunci. Transfer case, wow bener-bener banyak banget. Ini terus ada aksesori gauge juga. Dia udah ada coolant temperatur, oil segala macam, ini cukup lengkap. Terus ini pitch and roll-nya tadi ya, ini menu ini bisa ditunjukkan di bagian MID tengah juga. Terus ini ada forward facing kamera. Nah ini dia nih, ini dia penunjukan untuk kamera depan nih. Nah ini untuk kamera belakang. Nah yang kita sampaikan tadi di washernya ini tinggal kita klik clean camera and rear glass, dia benar-benar langsung nyemprotin air yang ngebuat kameranya jadi bersih lagi, tampilannya benar-benar jadi bersih lagi. Safety and driving assistance-nya ini lumayan banyak nih fitur safety-nya ya. Nih bisa dilihat dari rear seat alert, rear park sense volume, blind spot alert, hill start assist, tire fill assist, automatic emergency braking. Wow, ini benar-benar bisa diatur, dan juga ini sensitivitasnya bisa diatur mulai dari dekat, medium, ataupun jauh. Oh, ini juga bisa diatur untuk emergency brakingnya, mau dimatiin, hanya warning, atau sekalian dia ngerem bisa juga. Nah, setelah dari head unit, kita mau lihat ke sisi bagian bawah. Ini yang AC yang tadi kita sampaikan, dia memang OG-nya sebenarnya model kisi AC di bagian tengah itu bulat seperti yang ada di kiri, tapi sekarang dia jadi pipih di sini karena head unitnya gede. Ya memang agak mengorbankan ciri khas ya, tapi menurut kita kalau diganti untuk kepentingan head unit yang mana canggih banget kayak gini, kita sih setuju-setuju aja. Nah terus kita lihat lagi ke sisi bagian bawah, ini ada pengaturan untuk volumenya yang paling kiri, terus juga ini untuk matiin si head unitnya. Terus juga ini dia untuk pengaturan AC-nya. Kalau kita perhatiin ini adalah mobil Jeep. Nah, tapi ini ya short wheelbase. Sama seperti yang kita lihat kalau di kaca ini, dia ada attention to detail juga untuk mobil Jeep-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini fitur off-road-nya sangat amat advance, dan juga kalau kita mencoba langsung kayaknya benar-benar enak itu ketika kita lagi ada di medan off-road. Yang mana mobil ini kelihatannya sih benar-benar siap untuk diajak off-road. Terus ini yang tadi untuk pengaturan kita dari 2H ke 4H, terus ada yang auto, part-time udah kayak kerja nih. Nah terus ada yang N, terus juga ada yang for low-nya. Nah ini kalau untuk transmisinya, dia ini ada attention to detail kecil, mobil Jeep zaman dulu ya. Ada yang tahu nggak ini kira-kira Jeep apa? Terus kalau kita lihat ini dia ada mode driving seperti biasa, dan juga dia ada mode manualnya. Terus kalau kita lihat dia rem tangannya masih gagah, masih perlu ditarik, walau sebenarnya ini agak lucu ya, dia itu ada di sisi kiri, yang mana ketika kita turunin tangan kita beradu sama jok yang ada di sisi kiri. Nah harusnya dia adanya di sisi kanan, cuma mungkin karena bawaan dari setir kiri ya. Terus kalau kita lihat lagi ke bagian tengah sini, dia ini ada juga untuk penyimpanan. Terus kalau kita lihat detail dari joknya ini, dia sudah ada emboss Rubicon-nya. Terus ini kurang lebih untuk roll bar yang ada di bagian atas, dan juga ini benar-benar atap yang bisa dilepas pasang ya, bahkan bisa dilepas pasang di rumah. Terus speakernya juga ada di sisi bagian dashboardnya, walau dashboardnya ini kelihatannya pendek banget ya.
Nah, ini juga pegangan yang sangat amat membantu ketika kita naik mobil. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Di bagian spionnya kalau kita lihat juga dia ada heaternya. Tuh. Jadi benar-benar mobil ini sudah siap tempur. Bahkan di medan seperti misalkan salju, karena heaternya lengkap dari spion, setir, sampai ke kursi juga ada heaternya semua. Nah, jadi itu dia kurang lebih review untuk mobil Jeep Wrangler Rubicon JL ini. Kalau kita bilang sih, mobil ini walaupun dia sudah versi yang paling baru, dia sudah facelift, tapi dia tetap tidak meninggalkan heritage sebagaimana mestinya sebuah Jeep itu ada. Yaitu benar-benar masih gagah, masih semuanya terasa keras, terasa berat, terasa solid, tapi ya itulah sebuah DNA dari mobil Jeep. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi memang nyari mobil Jeep Rubicon seperti ini, bisa langsung aja main-main ke Jeep yang ada di Pantai Indah Kapuk. Ngelihat langsung unitnya, kalau mau test drive, ataupun kalau mau nanya-nanya, nanti nomor salesnya akan kita cantumkan di deskripsi. Jadi kurang lebih segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai dengan habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram Hoshio Car Plus dan juga TikToknya. Jadi sekian aja dari kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kita mau ngeliatin mobil ini dulu kali ya. Bener-bener gagah banget. Ini enaknya dipakai kemana? Mumpung lagi banjir-banjiran ya. Cuma jangan deh, ini masih mobil baru.